Halo teman-teman, berjumpa lagi di video persiapan UTS hasil kolaborasi BEM FTUI dengan Torce Education. Pada siang hari ini bersama saya, Tutor Arya, kita akan belajar tentang ekonomi teknik. Sebelum kita membahas latihan soal, ada beberapa rumus yang harus kamu pahami untuk dapat menghitung faktor time value of money, seperti future to present factor, present to future factor, present to annual factor, dan lain sebagainya. Pause video ini agar kamu dapat mencatat rumus-rumus ini. Berikut adalah soal pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada seorang insinyur yang sedang mempertimbangkan 3 metode untuk membuang lumpur kimia yang tidak berbahaya, yaitu melalui aplikasi tanah, melalui pembakaran unggun terfluidisasi, dan kontrak pembuangan pribadi. Detail indikator dari setiap metode ditampilkan di tabel di bawah ini. Pertanyaannya, tentukan metode mana yang memiliki biaya paling rendah berdasarkan perbandingan nilai present worth sebesar 15% per tahun. Dapat dipahami di sini bahwa masing-masing metode memiliki biaya investasi awal yang berbeda, biaya operasional tahunan yang berbeda, nilai salvage value yang berbeda, serta umur guna yang berbeda. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menyamakan periode dari penggunaan setiap metode. Dapat dilihat bahwa waktu penggunaan ada yang 3 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun. Menggunakan KPK dari ketiga tahun tersebut, maka kita akan melakukan perhitungan present worth untuk umur proyek sepanjang 6 tahun. Berikut adalah perhitungan present worth dari metode A, di mana kita memiliki nilai investasi di tahun ke-0, kita memiliki nilai investasi di tahun ketiga, kita memiliki biaya operasional selama 6 tahun, kita memiliki salvage value di tahun ketiga, dan memiliki salvage value di tahun ke-6. Menggunakan nilai bunga 15% dan dengan periode yang telah ditentukan, kita dapat menghitung faktor setiap nilai sehingga diperoleh bahwa present worth dari metode A adalah sebesar 5.255 juta rupiah. Metode yang sama kita gunakan untuk menghitung present worth dari metode B. Dikarenakan metode B memiliki masa usia 6 tahun, maka hanya cukup satu kali salvage value saja. Jadi kita memperoleh nilai present worth dari metode B adalah 9.189 juta. Sedangkan dalam perhitungan present worth untuk metode C, dikarenakan expenses dilakukan setiap tahun, maka kita menggunakan faktor present terhadap annual. Menggunakan rumus yang sudah diterangkan di awal, maka kita memperoleh present worth dari metode C senilai 7.190 juta. Maka kesimpulannya, karena nilai present worth A lebih besar dari present worth C, lebih besar dari present worth B, maka metode A dianggap paling ekonomis karena memiliki nilai PW terbesar. Atau dengan kata lain, metode A adalah metode pengolahan limbah dengan expenses terkecil. Berikut adalah soal kedua. Sebuah perusahaan manufaktur precast sedang mempertimbangkan investasi dalam pembelian mesin dengan 3 alternatif seperti tertera pada tabel di bawah ini. Kita memiliki alternatif A, alternatif B, dan alternatif C. Masing-masing memiliki biaya investasi awal, biaya operasional, besaran pertambahan biaya operasional atau increment, salvage value, serta waktu penggunaan yang berbeda. Kita diminta untuk melakukan analisa annual worth dan present worth untuk menentukan alternatif mana yang terbaik bagi perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari soal ini. Yang pertama, terdapat besaran pertambahan biaya operasional tiap tahun. Besaran pertambahan biaya operasional setiap tahun disebabkan oleh pengurangan efektivitas dari alat diakibatkan oleh usia pemakaian. Sehingga increment akan dihitung mulai dari awal ketika kita membeli alat baru. Kemudian,
Waktu penggunaan yang berbeda ada 3, 5, dan 6 tahun bagi masing-masing alternatif. Kita harus melakukan perhitungan present worth pada periode penggunaan sepanjang 30 tahun atau KPK dari 3, 5, dan 6 tahun. Berikut merupakan hasil perhitungan analisis annual worth alternatif A. Kita memiliki biaya investasi awal senilai 1,5 miliar, biaya operasional tahunan senilai 800 juta, increment biaya operasional senilai 30 juta setiap tahunnya, dan 200 juta salvage value di akhir tahun ketiga. Kita harus mengkonversi nilai-nilai ini menjadi nilai anual. Perhatikan pada perhitungan nilai increment. Saya menggunakan dua faktor, present to increment dan annual to present, di mana rumus ini sebenarnya dapat disederhanakan menjadi annual to increment. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua faktor agar nilai increment dapat dimasukkan ke dalam nilai present, sehingga kita hanya perlu menghitung satu kali menggunakan faktor annual to present. Sehingga menggunakan nilai-nilai yang diperoleh, kita mendapatkan nilai annual worth senilai 1,4 miliar per tahunnya. Kamu dapat membandingkan perhitungan apabila menggunakan rumus annual to increment. Hasil yang akan diperoleh sama dengan nilai yang tertera di slide ini. Menggunakan metode yang sama dengan sebelumnya, kita dapat memperoleh annual worth dari alternatif B. Nilai investasi awal senilai 2,4 miliar, biaya operasional tahunan senilai 600 juta, increment biaya operasional senilai 25 juta setiap tahunnya, dan 320 juta salvage value di akhir tahun kelima. Sehingga kita dapat memperoleh annual worth senilai 1 miliar 277 juta. Kita pun juga dapat menggunakan metode yang sama untuk menghitung annual worth dari alternatif C. Sehingga annual worth alternatif C diperoleh senilai 1 miliar 364 juta. Setelah memperoleh nilai annual worth dari setiap alternatif, kita dapat melanjutkan pada analisis present worth. Analisis present worth dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan melakukan analisis present worth secara manual dari nilai-nilai awal yang diberikan, atau juga dapat kita lakukan analisis present to annual, di mana kita mengkonversi nilai anual menjadi nilai present. Analisis present worth dilakukan pada periode 30 tahun, dikarenakan setiap alternatif memiliki usia proyek yang berbeda-beda. Sehingga menggunakan faktor present to annual kita dapat memperoleh nilai present worth seperti berikut. Dapat dilihat bahwa present worth B adalah present worth terbesar atau expenses terkecil bagi perusahaan. Sehingga alternatif B dipilih sebagai solusi yang tepat. Terima kasih teman-teman telah menonton video belajar bersama Torce. Semoga video ini dapat membantu persiapan belajar untuk ujian tengah semester kamu. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui channel-channel tertera. Sampai jumpa di video-video belajar berikutnya.